Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang rasanya malam hari ini Sanovia Pria bisa kembali menjumpai Anda pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Komisi 4 ya. Ini komisi yang menangani banyak permasalahan krusial ya yang sering dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon, diantaranya soal kesehatan. Nah, sudah hadir di sini dari Komisi 4 pemirsa ada Pak Pandi SE. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Saja, malam hari ini ngomong kesehatan harus sehat dong ya. Oke, ngomongin kesehatan juga tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sudah hadir ini ada bapak-bapak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, ada Dr. Diding Sarifudin SKM MKM Kabid Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sehat Bapak Kabid? Terima kasih banyak sudah hadir di sini, siap memberikan informasi kepada pemirsa RCTV ya. Ini terkait dengan layanan kesehatan. Oke deh. Selanjutnya juga di sebelahnya ada Pak Dani Priyana, SKP MM, Katim Jaminan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Pasti juga kita akan berbincang untuk Anda semua pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa telepon 0231482138. Temanya yaitu tentang Dewan Soroti habisnya kuota BPJS PBI. Loh kok bisa habis? Kenapa ya? Ke Dewan dulu nih ya, ke Pak Pandi dulu. Pak, ini terkait dengan tema kita nih Pak ya. Dewan menyoroti habisnya kuota BPJS PBI. Gimana nih Pak? Tanggapan Bapak? Ya, terima kasih. Kami selaku Komisi 4 dan juga ya menerima aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini secara pribadi ya dan juga termasuk Komisi 4 ini sangat mengecewakan. Bahkan kami Komisi 4 pernah mengundang ya, Dinas Kesehatan untuk klarifikasi ya terkait masalah habisnya dana kesehatan. Ya. Nah, itu ya pernah menjelaskan seperti itu dan ini sangat heran gitu ya. Apakah ya dinas itu tidak menganggarkan, tidak menghitung ya bahwa kuota ini per tahun ini ya mungkin akan dijelaskan 3.000 atau lebih lah. Ternyata mungkin tahun ini tiba-tiba yang sakitnya meludak gitu ya. Iya banyak gitu. Iya. Tapi kalau lihat pengalaman-pengalaman itu tidak sedrastis tahun ini. Iya. Nggak tahu ada apa seperti ada itu. Apa? Jadi tanda tanya ya Bapak ya. Masih di semester pertama, ya masih jauh waktunya 6 bulan ke depan. Ini sudah habis. Ya perubahan anggaran bulan Agustus. Nah ini kan buat masyarakat yang tidak punya ya PBI baik dari APBD, PBI dari JKN nasional ataupun BPJS mandiri. Masih banyak yang belum mendapatkan atau yang belum masuk di data DTKS. Yang ini perlu dilayani dan ini tiba-tiba sakit seperti itu banyak ya yang mendapat keluhan. Dan kemarin setelah habis banyak orang telepon ya, siapa lagi bukan ke Dewan. Iya, apakah bisa membantu? Mengeluhkan ya. Kenapa bisa habis? Dewan nggak bisa menghitungkan sampai Desember ya gitu ya. Nah, ini jadi sasaran nih Bapak ya. Nah, Dewan ini sasaran, maka kami mengundang lagi Dinas Kesehatan untuk klarifikasi. Mangga ini sekarang hadir ya untuk menjelaskan langsung dengan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kalau kemarin hanya dengan Komisi 4. Hanya jadi personil. Semua yang bisa mendengar ya masyarakat Kabupaten Cirebon Pak Pandi ya. Oke, terkait dengan layanan kesehatan masyarakat nih pastinya juga ini perlu penjelasan ya dari pihak Dinas Kesehatan. Mangga dijelaskan nih siapa nih Pak Kabid atau Pak Dani nih akan menjelaskan terkait dengan keluhan dari masyarakat, kok bisa ya mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan khususnya ini yang membutuhkan ya dari warga miskin nih. Mangga Pak. Saya membuka dulu. Mangga silakan. Lebih jelasnya, lebih detailnya oleh Pak Dani. Beliau yang membidangi langsung Cankes. Memang yang namanya anggaran itu kita buat di tahun sebelumnya. Kemudian pada saat kita membuat perencanaan anggaran untuk tahun depan, misalnya kita menyusun itu di tahun 2023 gitu ya. Kita mengajukan atau mengalokasikan untuk PBI tahun 2024.
Memang waktu itu kita sudah perhitungkan, gitu ya, perhitungkan dari mempertimbangkan dari tahun ke tahun penambahan setiap tahunnya, begitu. Nah, yang kita hitung itu, yang kita ajukan atau kita usulkan itu sudah memperhitungkan itu. Memang di tahun 2024 ini belum 1 tahun ya Pak Dewan, kita sudah habis gitu kan anggarannya. Artinya anggaran yang direncanakan untuk tahun 2024. Nah, secara nanti detailnya nanti akan dilengkapi oleh Pak Dani. Mungkin Pak Dani. Ini salah perhitungan atau bagaimana nih Pak Dani? Bisa diluruskan ya? Enggak Pak? Oke, baik. Betul tadi seperti Pak Kabid bicarakan bahwa memang kita memperhitungkan kebutuhan anggaran itu dalam kurun waktu 1 tahun. Dan kita rencanakan itu di tahun 2023. Kalau secara hitung-hitungan kuota, kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu dalam 1 tahun, tahun 2024 itu kita mampu membiayai atau menanggung iuran PB itu sebanyak 355.610 jiwa. Nah, itu sudah kita perhitungkan. Jadi kalau pesertanya maksimal 355.610 jiwa, itu insya Allah aman, cukup anggaran cukup sampai dengan akhir tahun. Nah, permasalahannya sekarang adalah kuotanya itu pada waktu bulan Juni itu melebihi, membludak tadi itu. Membludak karena mungkin ya banyak yang sakit ya, Pak Dewan. Kemudian juga ada salah satu penyebabnya itu penonaktifan dari PBIJK atau PBAPBN. Yang dari PBAPBN itu kan yang sudah masuk dalam DTKS. Karena kalau PBAPBN itu harus DTKS. Nah, yang tidak masuk DTKS itu kan di drop. Dinonaktifkan oleh pusat. Sebagai syarat ya Pak? Iya betul. Nah, maka dari itu mungkin di antara yang dari PBJK atau PBAPBN yang dinonaktifkan itu banyak yang sakit. Sehingga mendaftarlah ke PBAPBD atau menjadi tanggungan daerah. Di antaranya mungkin seperti itu. Anggarannya berarti ada atau bagaimana nih Pak? Anggaran ada. Anggaran ada. Insya Allah kalau misalnya nanti di anggaran perubahan disetujui Pak, dan insya Allah disetujui Pak ya, itu insya Allah kita siap mendukung Pak Dewan Mas. Sampai Desember itu kita untuk anggaran itu insya Allah aman, dengan catatan yang kuotanya itu tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati. Harusnya kan bisa diantisipasi ya Pak ya? Ini bagaimana nih dari Dinas Kesehatan menanggapinya? Sebetulnya sih antisipasi, mungkin salah satu antisipasi kami Bu, ketika kan kalau BPJS itu menagih ketika ke pemerintah itu setiap bulan. Ketika ada tagihan itu, data yang menjadi peserta itu kita selalu verifikasi dan validasi data dengan teman-teman di lintas sektor, dengan dinas capil, kemudian dengan dinas sosial. Nah, setiap bulan pun kita ada penonaktifan itu dari yang meninggal dan yang kependudukannya beralih atau berpindah dari Kabupaten Cirebon. Kan persyaratan utamanya itu adalah PB itu diperuntukkan untuk warga Kabupaten Cirebon. Jadi ketika misalnya dia menikah atau pindah ke luar daerah secara administratif itu, pindah domisili ya, maka itu nanti akan kita sisir tuh. Nanti kita akan nonaktifkan. Alihkan. Betul. Dananya untuk peserta yang baru ya. Peserta yang baru, betul seperti itu. Oke. Oh, sebenarnya anggaran untuk pelayanan kesehatan ya Pak ya, ini melayani kesehatan warga di Kabupaten Cirebon berapa sih Pak kalau boleh tahu nih? Mungkin bukan untuk pelayanan kesehatan, untuk iuran. Kesehatan. Ya, untuk iuran atau untuk kesehatan? Untuk kesehatan aja nih. Bantuan iuran. Jadi kalau untuk iuran kita tahun 2024 ini, kalau angka pastinya karena itu panjang sekali rentetannya itu. Sekira berapa tuh Pak? Kurang lebih 159 miliar. Kita membutuhkan. Nah, itu cost sharing ya, karena di peraturan gubernur itu bahwa untuk PBAPBD yang ditanggung oleh kabupaten atau kota itu 60% dari total kebutuhan. 40%-nya itu menjadi tanggung jawab
provinsi. Iya. Jadi ada cost sharing 60-40 seperti itu. Oke, untuk keluhan terkait dengan permasalahan BPJS ini juga tidak hanya di wilayah Cirebon saja nih, banyak juga di wilayah lainnya. Tapi kan ini sebagai apa ya, pegangan juga ya Pak ya, biar nanti tidak dikeluhkan lagi, kemudian juga masyarakat tidak menjadi resah ya Pak ya. Betul. Apalagi yang punya gangguan kesehatan, pengen semuanya sehat, tapi dari Dinas Kesehatan punya inovasi apa sih Pak? Atau strategi apa nih Pak? Bagaimana nih dari Dr. Diding? Baik, sebenarnya konsep jaminan kesehatan itu bagaimana si penyelenggara atau pemberi pelayanan itu membuat masyarakatnya sehat, gitu kan. Jadi upaya yang dilakukan oleh kami, oleh jajaran kesehatan adalah meningkatkan upaya promosi dan preventif, yaitu promotif dan preventif. Itu yang dua upaya itu yang kita lakukan, kita utamakan terutama di puskesmas. Jadi bagaimana kita menciptakan masyarakat supaya jangan sakit, begitu. Sehingga biaya atau beban itu tidak terlalu besar, begitu. Dan kita bisa efisiensi di dalam pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oke. Dari tingkatan terbawahnya Pak ya, pelayanan kesehatan betul. yang paling dasar juga ya Pak. Betul. Ini semua ingin warga Kabupaten Cirebon sehat. Oke, tapi kok tahun sebelumnya ini aman ya Pak ya? Aman. Tahun 2023 aman. Baru tahun ini aja nih ya Pak? Betul. Oke. Kita akan ngobrol lagi ya terkait dengan habisnya kuota BPJS PBI di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon malam hari ini. Kita harus jeda sebentar, pemirsa, tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Pak Pandi dari Komisi 4 dan juga sudah hadir di sini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ya. Kita masih membicarakan terkait dengan habisnya kuota BPJS PBI ya. Oke, ini dari Pak Pandi sendiri melihat komitmen pemerintah ini untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada warga Kabupaten Cirebon sudah optimal belum sih Pak? Ya, kalau menurut kami sih ini ya, setelah adanya pencabutan UAC ya atau kuota habis dan juga adanya dampak daripada instruksi pejabat yang sekarang bahwa yang mendapatkan fasilitas PBI itu hanya yang tercatat di DTKS. Oke. Ya. Sedangkan masyarakat Kabupaten Cirebon masih ada yang belum tercatat di DTKS tapi layak mendapatkan bantuan PBI. Itu masih banyak. Masih banyak. Buktinya banyak orang sakit yang masih nelpon dewan. Orang Iya, sakit Pak teleponnya Kabid, ke ya. dewan nih ya. Iya. Berharap. Jadi dokter nih ya. Nih kalau kita hitung-hitung Pak Kabid ya. Kalau kita sisanya nih, katanya Pak Kabid ini tinggal sedikit ya yang belum mendapat PBI ya. Coba saya keinginan bahwa dewan ini kalau bisa masyarakat Cirebon ini di semuanya gratis, yang penting punya KTP Kabupaten Cirebon. Iya. Tinggal nanti Pak Kabid itu menghitung. Tinggal kurang berapa sih yang belum mendapatkan fasilitas itu, dikurangi yang sudah menerima PPI, APBD sekarang berapa orang yang menerima PBI dari pusat, juga termasuk provinsi ada berapa orang, dikurangi pegawai, dikurangi karyawan perusahaan, coba dihitung Pak, tinggal sedikit lagi loh Pak ya. Dan jangan sekali-kali ini saya tidak sepakat dengan adanya instruksi PJ ya yang menghilangkan satu poin ya. Oke lah, yang poin lainnya saya sepakat juga harus DTKS ya, juga harus yang sakit parah, yang punya riwayat penyakit itu harus ditangani walaupun tidak termasuk miskin dan belum tercatat di DTKS. Tapi masih ada dan banyak ya masyarakat miskin di luar tadi Pak ya, di luar karyawan, di luar PNS, di luar peserta PBI baik daerah, PPD, provinsi maupun pusat, dan juga BPJS mandiri. Nah ini bagaimana? Ini terdampak Pak, kasihan, miskin juga ya. Walaupun tercatat miskinnya bertambah di Kabupaten Cirebon karena bantuan Pak, tapi untuk kesehatan Pak
ini harus Pak Kabid ya. Tinggal dihitung saja Pak. Daripada menganggarkan anggaran di Dinas Kesehatan yang tidak jelas outcome-nya Pak. Ya. Tidak jelas apa ini manfaatnya. Coba alihkan. Berapa sih anggarannya untuk kekurangan untuk masyarakat di Cirebon ini? Oke, gimana Saya tuh berharap seperti itu. Pak Kabid? Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Pandi ini Pak? Ya. Komentarnya. Baik, mungkin kita tidak berdiri sendiri karena masing-masing SKPD sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing begitu. Karena ini terkait dengan kepesertaan, nah ini yang nanti yang berperan itu dinas sosial. Oke, karena ada beberapa dinas yang terkait Betul, ya Pak ya. betul. Seperti dinas sosial, Ya, Disdukcapil, Disdukcapil seperti dinas itu. kesehatan. Ya, Oke. kalau dinas sosial kan itu hanya sebuah data Data. saja Pak Betul. Kabid ya. Ya. Yang menganggarkan anggarannya kan dari Betul. dinas kesehatan. Maka Ya. memang perlu adanya koordinasi. Ya betul. Iya. Yang butuh data ya dari Disdukcapil maupun dinas sosial, kebutuhannya berapa, kurang miskinnya berapa, ya bakal membutuhkan kepesertaan BPJS APBD ini berapa. Nah, ini perencanaannya yang harus tepat. Ya. Oke, perencanaannya harus tepat. Iya, kenaikan orang sakit. Tapi yang saya heran nih, tahun 2024 ini tidak ada gejala kasus penyakit yang seperti COVID ya. Oke, iya, iya, ini iya. kelewat COVID-nya. Justru waktu COVID itu ya insya Allah Aman ya, tidak ada Pak? masalah, Oke. aman. Sekarang? Memang dari segala penjuru, dari segala dinas membantu. Nah ini nggak ada penyebaran penyakit yang Mengkhawatirkan ya Pak, virus itu ya. virus nggak ada ya, tapi tiba-tiba kok melonjak seperti itu, ada apa? Nah ini Pak, barangkali pernah tidak dinas kesehatan mengecek ke lapangan penyakitnya apa muntaber, apakah diabetes, apakah kena ini Kantong tipis kayaknya Pak. iya seperti itu. Iya coba ini apa kendalanya Oke. bisa melonjak seperti itu Pak Kabid ya. Silakan Pak ditanggapi Pak. Mungkin dari sisi ini dulu. Oke, gimana Pak Dani? Oke, baik. Jadi kalau mungkin salah satu penyebab Pak, kenapa kuota PB/APBD itu habis atau tinggal sedikit itu diantaranya tadi dari yang alihan dari yang PB/APBN yang dinonaktifkan oleh pusat, Dinonaktifkan. karena itu kan kewenangan pusat 100%. Ya. Nah diantaranya juga mungkin ada yang sakit atau ada yang ada beberapa juga yang memang beliau itu sedang mengalami menjalankan pengobatan yang rutin. Tiba-tiba di Terserap APBN-nya di off-kan, kan orang tidak mampu, mau tidak mau masuk ke PB/APBD gitu ya. Terus kemudian juga Pak, kalau lihat di data statistik kami Pak, data yang kami punya, bahwa di antaranya yang daftar atau yang mendaftar ke PB/APBD itu tidak hanya dari PB/APBN, tetapi banyak juga yang dari masyarakat yang mandiri non aktif. Ya. Karena di catatan kami itu kalau dari 100% itu yang non aktifnya itu kurang lebih 72% Pak. Bebas Jadi mandiri. yang mandiri. Jadi Iya. yang aktif masih membayar itu sekitar kurang lebih di angka 28%. Nah, itu kan dengan berbagai macam alasan Pak Iya. ya, yang menunggak segala macam kan mungkin juga salah satunya terdampak yang tahun-tahun ke belakang COVID yang tadinya Iya. bekerja tidak bekerja, kemudian juga yang ya mungkin ya mata pencarian atau penghasilannya Iya, berkurang iya, iya. seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Oke, dari Pak Didi apa yang disampaikan Baik. Pak? Tambahkan lagi. Kalau melihat pola kasus atau penyakit Ya. Pak Dewan, ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, cuma memang sekarang ini ada pergeseran kasus atau penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, gitu. Atau penyakit-penyakit terkait dengan pola gaya hidup gitu ya, atau degeneratif. Di samping itu juga dengan giatnya kita melakukan screening, gitu, screening penyakit tidak menular. Nah, jadi di situ kalau melihat pola penyakitnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, tetapi ada pergeseran
kasus gitu, dari penyakit menular ke penyakit Tidak menular. tidak menular karena gaya hidup. Oke. Itu banyak gitu ya. Contohnya misal sekarang meningkatnya kasus hipertensi, gitu. Kemudian DM seperti itu. Nah, jadi kami belum melihat kasus mana nih yang paling menonjol paling ya. banyak yang terjadi di tahun ini begitu ya. Tapi penyakit menular bukan menurun sebenarnya, masih ada gitu. Termasuk penyakit-penyakit yang terkait tadi perilaku. Makanya untuk meningkatkan kesehatannya, bagaimana kita merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat gitu. Dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Betul, karena kuncinya sebenarnya ada pola hidup bersih dan sehat Iya, diterapkan betul. sehari-hari ya. Iya, Oke. Ya, berarti itu bisa dicek Pak Kabid ya. Artinya yang menonjol ini penyakit apa gitu ya. Bisa sampai sampai baru 6 bulan ini sudah habis gitu ya. Artinya banyak orang sakit kan berarti ya, sampai kota habis seperti itu. Nah, itu perlu adanya penelitian kalau bisa seperti itu. Dan juga termasuk apa yang disampaikan Pak Dhani, bahwa pesertaan BPJS Mandiri itu banyak yang mundur teratur atau macet total. Yang dikatakan hampir 80%. 80%. Nah, ini perlu dipikirkan juga Pak Kabid ya. Berarti masyarakat Kabupaten Cirebon ternyata memang belum mampu untuk mandiri. Ya, pengennya memang lagi boomingnya ini bantuan. Ya. Semua orang pengennya bantuan. Tapi berharap ini ya dengan adanya seperti itu kita harus tanggap juga Pak Ya, betul. Kabid ya. Berarti ya secara umum masih butuh dibantu seperti itu. Oke, solusinya apa nih Pak? Kalau misalkan anggaran sudah ada nih, tidak bisa di kuotanya nih ya, lalu bagaimana nanti untuk kedepannya nih Pak? Kalau misalkan semakin meningkat nih yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini? Ya, jadi kalau melihat angka UHC Universal Health Coverage itu kita sudah di angka 99% sebenarnya. Yang tadi disampaikan Pak Dewan, tinggal sedikit gitu kan. Kenapa tidak dihitung kan? Ya. Gitu ya, nah itu tadi. Sebenarnya kalau melihat angka seperti itu, Tanggung lah. kenapa tidak semua begitu Iya, kan? betul. Gerget itu ya Pak ya, nah sedikit ya. Sedikit ya. Cuma di sini kan memang tergantung kemampuan pemerintah juga begitu kan. Dan memang itu ada badan tersendiri yang menghitung, yang punya Kewenangan ya Pak. kewenangan. Nah, kita hanya memperhitungkan berapa kebutuhan, gitu kan. Ya mungkin nanti termasuk dari Pak Dewan gitu kan, yang kotak palunya begitu kan. Jadi ini sinkronisme, dari beberapa pihak begitu terkait kan. Ya, ya. nanti Pak Kabid coba menghitung. Yap. Ya, yang kurang dikit itu, ya, agar nanti bisa meniru daerah-daerah lain. Contohnya di Bali, memang Bali mah Gratis, ya. PAD-nya bagus, ya. Oke. Tapi di Cirebon ini kata Pak Kabid tinggal sedikit, gitulah. Iya. Bagaimana caranya tinggal mengejar itu ya, masalah dihitung, diajukan nih Pak Bupati yang nanti visi-misinya yang baru, nih. Syukur nanti misi-misinya masyarakat Kabupaten Cirebon gratis biaya kesehatan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tugas daripada pemerintah Kabupaten Cirebon ya. Betul. Kebutuhan daripada pelayanan BPJS, PBI, ya APBD ini berapa ratus miliar. Ya, yang kemarin ini kebutuhannya 200 miliar kurang sedikit lah. Kalau kita tambahkan menjadi 300 miliar. Nih, berarti cukup Kabupaten Cirebon gratis. Berarti kan ada PR Pemda mencari dana anggaran tambahan 100 miliar. Nah, tinggal menginstruksikan saja supaya ada APBD yang masuk sebesar 100 miliar lagi. Oke, PR ini ya Pak? PR seperti itu. Nah, silakan barangkali Bupati ke depan yang punya misi seperti itu, ya barang kita perlu kita dukung. Oke, jadi bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan ya, banyak ya, semua untuk terlibat semua sektor. mendapat untuk memecahkan permasalahan ini ya Pak ya. Tapi boleh saja Dinas Kesehatan itu mengajukan program itu Pak. Jangan nanti tergantung dari Pak Bupati atau PJ. Nggak usah yang tidak
apa termasuk di DTKS nggak usah dilayani, jangan seperti itu. Iya. Oke, lebih aktif lagi begitu Pak? Lebih aktif lagi. Siap, Bagaimana siap. supaya dapat pelayanan. Tinggal sedikit loh. Memperjuangkan ya demi demi kesejahteraan pelayanan warga. masyarakat Kebon Cirebon. Baiklah, kita akan lanjutkan pemirsa obrolan kita di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Ini Pak Dewan lagi ngitung-ngitung nih ya tadi di belakang nih ya. Kira-kira kekurangannya berapa sih ya untuk bisa mengcover semua ya. Mengcover semua ini bisa layanan kesehatan kepada warga yang benar-benar membutuhkan ya Pak ya. Ini lumayan angkanya, bukan lumayan lagi ya. Tadi fantastis juga, saya agak kaget ya. Tapi ini gimana caranya nih Pak biar nanti kita nih tidak kekurangan anggaran. Pak Dewan siap mensupport dong. Iya. Tadi ya ngobrol-ngobrol kecil saja nih. Saya dorong bahwa untuk masyarakat Kebon Cirebon ya gratis pelayanan kesehatan. Kalau toh tidak mampu ya mencapai angka 100%, toh ini yang dibiayai untuk efisiensi itu yang sakit-sakitnya saja ya, seperti UHC yang sudah berjalan tuh Pak Kabid ya. Nah, ini sudah bagus ya, daripada nanti hitung-hitung semua ya kekurangannya yang 1% ya, ini tidak cukup anggaran, nggak tahu tahun berapa ya, lebih baik milih saja yang sakit prioritas gitu Pak. perawatan rumah sakit prioritas saja. Nah, ini lebih ringan Pak Kabid ya. Ya kalau kita tidak mampu untuk membiayai semua masyarakat Kebon Cirebon, kita munculkan lagi prioritas yang dirawat di rumah sakit agar dibiayai walaupun belum terdata atau belum masuk di data TKS. Oke, itu kan maksudnya ada kriterianya Pak ya, nggak sembarang juga ya Pak ya, yang dibiayai semua itu kan? Ada, iya. Terus ada. Jadi tidak, memang orang kaya ya sudah di situ sudah tidak terdaftar gitu ya. Nah, berkeinginan nih surat edaran Pak PJ ini tidak mengakses yang orang miskin belum terdata di DTKS. Nah, ini yang ini ya Pak Dewan ini nggak setuju ya Pak ya dengan ada instruksi dari Pak Bupati ini ya, artinya PJ ada Bupati masyarakat yang belum dilayani, padahal itu ya layak dilayani, layak dibantu, ya kasihan. Betul. Ya. Masyarakat kita ini kalau sakit masuk rumah sakit, dulu belum ada program-program dari pemerintah itu trauma. Jutaan, ya udahlah miskin saja gitu kalau kita masuk rumah sakit. Nah, ini sudah alhamdulillah program pemerintah ya dengan pelayanan CKN ini sudah bagus secara iuran seperti itu. Tapi tidak semua mampu memberikan iuran BPJS mandiri. Ternyata hampir 80% kemacetan terjadi di BPJS mandiri. Nah, ini harus ada solusinya yang macet ini. Banyak yang mengajukan, Pak Dewan, gimana kalau saya pindah dapat BPJS yang gratis, bahasanya seperti itu. Nah, ini banyak sekali Pak Kabid. Nah, ini berarti kan ini masih butuh, masih perlu ada pelayanan dan pemerintah harus tanggap seperti itu. Ya. Oke, nah dinas terkait bagaimana nih Pak menanggapinya nih? Sebenarnya pola yang digunakan saat ini memang pola yang sakit Pak. Ya. Gitu. Jadi kita menyiapkan anggaran dengan memperhitungkan angka kesakitan sebenarnya kemarin. Kemudian kita mengajukan untuk anggarannya dan yang sakit dan kemudian sesuai kriteria yang ditetapkan oleh dinas sosial kita bantu gitu kan melalui anggaran. Ya, kalau di instruksi Pak PJ itu hanya orang-orang tertentu gitu Pak. Ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan. Ya. Orang punya riwayat penyakit, ya, udah kronis, itu boleh walaupun belum tercatat di DTKS boleh. Ibu hamil yang risiko tinggi itu boleh, ya, walaupun tidak terdata di DTKS. Tapi yang tidak risiko tinggi atas keterangan puskesmas setempat ini tidak masuk Pak. Lu cukup lahiran di puskesmas saja, iya. Nah, ini belum tercover. Iya. Padahal miskin gitu. Ada protesnya dari warga. Ada. Kurang mampu nih ya Pak ya. Iya, ada. Ya mungkin ada, gini Pak. Dalam pelayanan untuk kepesertaan BPJS ini punya peraturan, yaitu aturan di BPJS. Jadi BPJS itu
akan membayarkan biaya kapitasi ke Paskes, ke Puskesmas itu berdasarkan tadi kapitasi dan berdasarkan KBK. Nah, kinerja Puskesmas itu dinilai diantaranya dari 3 poin itu adalah rasio rujukan, Pak. Jadi rasio rujukan itu kasus yang harusnya bisa ditangani di Puskesmas, kemudian Puskesmas merujuk, itu menjadi pengurang. Gitu. Itu menjadi pengurang. Jadi yang dimaksud tadi kriteria yang tidak perlu untuk rujukan ke rumah sakit, cukup di Puskesmas, itu memang di BPJS juga seperti itu. Sudah berlaku ya, Pak? Sudah berlaku. Jadi kalau Puskesmas sering merujuk, sedangkan kasusnya sudah ada daftar kasusnya sebanyak 144 kasus gitu, itu sering merujuk yang bisa ditangani di Puskesmas, malah nanti kapitasinya berkurang untuk Puskesmas itu. Jadi menjadi kinerjanya kurang bagus gitu. Itu diantara penilaian BPJS terhadap Puskesmas. Di samping juga ada kriteria lain, yaitu bagaimana meningkatkan prolanis, begitu ya. Nah, ini untuk kasus-kasus yang tadi yang disebut dengan pola hidup, gaya hidup itu, bagaimana Puskesmas supaya bisa menurunkan kasus-kasus tersebut, begitu dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, senam dan lain-lain. Jadi cukup didapat pelayanan kesehatannya di tingkat Puskesmas, Posyandu, atau itu ya Pak ya, di tingkat yang terdekat saja Pak ya, pelayanan kesehatannya. Jadi yang saya maksud tadi, perhitungan itu yang kemarin-kemarin begitu ya, perhitungan kebutuhan PBI ya dari yang sakit sesuai kriteria begitu. Nah, Pak Dhani ini yang menyiapkan gitu kan, menyiapkan anggaran PBI-nya gitu. Yang sesuai kriteria sudah mendapatkan rekomendasi ya, rekomendasi dari Dinsos melalui Pukesos gitu. Nah, itu baru kalau yang itu yang dipertanyakan saat ini gitu ya. Anggaran itu saat ini habis. Oke. Diperjelas lagi boleh Pak Dhani ini Pak, yang kriteria itu bagaimana sih Pak? Kalau merujuk kepada surat edaran Pak PJ Bupati bahwa yang saat ini yang bisa didaftarkan itu yang terdaftar di DTKS maupun terdaftar di data kemiskinan si pendil sewu itu. Dinas sosial. Dinas sosial. Itu dari jadi alur pendaftaran untuk PBI itu adalah yang bersangkutan, berarti masyarakatnya misalnya yang sedang dirawat gitu ya, nanti mendaftar di Puskesos desa masing-masing. Nah, nanti diinput di aplikasi namanya aplikasi si Pepeg. Nah, itu. Kemudian dari situ ada rekomendasi dari dinas SLRT dinas sosial. Kemudian baru nanti masuk ke kita, ke dinas kesehatan, baru kita daftarkan ke BPJS. Gitu. Jadi memang kriterianya itu ada di filter awal itu ada di Puskesos. Jadi apakah yang bersangkutan itu memang layak mendapatkan PBI atau permasalahannya ini di Puskesos ini kan di sini harus yang terdaftar miskin di DTKS. Nah, banyak orang-orang miskin ternyata belum terdaftar, tidak masuk ya, sehingga tidak dapat akses pembiayaan di rumah sakit. Nah, yang sekarang, yang kalau kemarin kan bisa ya Pak Dhani ya. Nah, ini permasalahannya yang kita dorong minimal ini ditambahi pasal itu, jangan ditinggalkan lah itunya. Kalau toh tidak bisa membiayai seluruh masyarakat Cirebon, sudah yang walaupun orang miskin, yang prioritas sakit dan perlu perawatan, ya itu dibiayai. Nah, soal biaya tidak habis, ya didorong lah, kira-kira dapat ya, kira-kira ada, dianggarkan. Ya jangan nanti ya tiba-tiba barangkali ini dana-dana talangan, dana-dana darurat itu Pak Kabid dorong Pak PJ-nya. Bisa dialihkan ya Pak? Iya, jangan, memang tidak ada kepentingan PJ sekarang di masyarakat Cirebon. Bisa saja kan, tega, begitulah. Tapi kalau bupatinya orang Cirebon yang nggak akan tega. Iya. Ih, Bapak juga tega ngomongnya. Oke. Ya mungkin sebenarnya nggak begitu ya, semua pimpinan pasti memperhatikan masyarakatnya, dan sebenarnya ada program SKTM Pak. SKTM provinsi gitu. Itu khusus di Rumah Sakit Sidawangi.
Jadi asal warga Jawa Barat begitu. Nah, ketika berobat ke nanti diperjelas Pak dan yang SKTM khusus ke rumah sakit Sidawangi ini. Ya, itu ada program seperti itu. Itu anggaran provinsi. Provinsi ya. Betul. Seperti itu. Yang kabupaten ya tadi kondisinya seperti itu. Tapi ini pun ada perubahan ya pada nih ya di tahun ini. Nanti ya Pak Dewan kan. Oke. Dari anggaran juga ini bisa ada tambahan ya Pak ya? Dewan Ya, siap kami nih sih, berkolaborasi ya, nih. mendorong harus ditambahi karena harus ada pelayanan kepada masyarakat. Ya memang ya sama-sama mengajukan tapi kuotanya ya terbatas juga kan. Iya, tidak bisa maksimal. Mungkin salah satu tidak sampai Desember. Kita tanda tanya juga kan enggak. Spekulasinya kan juga nggak tahu apakah membludak lagi 3 bulan habis. Iya, setelah diputuskan belum tahu juga. Khawatirnya nanti membludak lagi. Iya, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi ya. Amin. Ini antisipasi musim hujan loh ya. Ya Pak, jangan sampai nanti Pak membludak. Ya. Musim panas sekarang. Nanti kan sampai Desember nih, sampai Desember nih Pak. Betul, Kan nggak ada anggarannya kan. Ada. Ada. Sudah ngomong ada nih. Yeah. Oke, baiklah. Siap. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami ya pemirsa. Ini kuota BPJS PBI di Kabupaten Cirebon ini habis. Warga Kabupaten Cirebon pemirsa ini khususnya yang miskin ya, ini terancam tidak mendapatkan layanan kesehatan gratis. Tapi ini Dewan terus berupaya Pak ya, agar nanti ada tambahan untuk bisa mengcover ya untuk layanan kesehatan warga miskin ini di Kabupaten Cirebon agar gratis. Oke, ada kendala apa sih yang dihadapi ini dari Dinas Kesehatan Pak selama memproses layanan kesehatan untuk warga nih dari Pak Dani? Kalau dari sisi kami, dari sisi kepesertaan, kalau kami sih mengimbau dan jadi bagi yang sudah tercatat meninggal, kemudian yang yang berpindah alamat keluar Kabupaten Cirebon itu agar segera dilaporkan. Kemudian kami juga berharap karena untuk untuk bisa menambah jumlah kepesertaan itu kan kita kalau hanya mengandalkan dari PBI saja mungkin ya itu tadi anggaran akan banyak ini. Nah, kami juga menghimbau kepada sektor swasta ya dalam hari ini yang karyawan swasta itu yang segmen pekerja penerima upah untuk bisa didaftarkan di segmen PPU atau di perusahaannya gitu. Karena kalau misalnya ada pekerja yang belum terdaftar JKN atau BPJS-nya itu di perusahaannya, kemudian dia misalnya sakit, nah, maka pilihan utamanya adalah ke PBI gitu kan. Nah, sementara statusnya itu sebagai pekerja gitu. Jadi kami sih menghimbau gitu untuk para pemberi kerja dan juga para pekerja, untuk pemberi kerja sekiranya bisa mendaftarkan pekerjanya di segmen PPU. Mungkin itu. Oke. Sekarang ini belum ya Pak ya, belum banyak yang begitu Pak? Sudah berjalan sudah lama. Cuma barangkali kedepannya ada karyawan baru atau misalnya ada yang keluar gitu kan. Nah, itu yang kami sih mengimbau itu. Aktif melapor nih ya tadi. Betul. Yang untuk yang data kematian juga, betul. Yang pindah domisili juga ya Pak ya. Betul. Karena nanti bisa dialihkan untuk peserta yang baru ya. Betul. Jadi kita nanti untuk alihkan untuk peserta yang baru. Bagi misalnya ada yang melaporkan meninggal, nanti kita akan mohonkan nonaktif sehingga kita bisa nanti ada yang warga yang belum terdaftar kita bisa daftarkan seperti itu. Kadang diem-diem aja Pak, kan lumayan sih ya Pak ya. Nah, itu kan jadi kerugian. Kan tidak ada manfaat bagi mohon maaf yang meninggal itu kan. Kita mengeluarkan tetap biaya itu, tapi manfaatnya orang tidak yang terima. dijaminnya nggak ada, betul. nggak ada kan. Jadi sayang gitu. Sekarang habis, jadi ya itu tadi mohon dilaporkan karena kalau tidak lapor kita sulit gitu kan, sulit. Kalau tidak
sensus gitu kan, tidak melakukan sensus, kita sulit melacaknya mana yang orangnya tidak ada atau orang yang sudah tidak sesuai begitu. Kalau tidak melaporkan sulit. Ini perlu adanya pendataan yang ini apa ya, yang rutin ya, update terus ya, Pak Pandi. Ini arahnya kalau data ini dinas sosial. Dinas ya? sosial. Iya. Betul. Dinas sosial ini punya jejaring sampai ke desa yang namanya Puskesos. Ya. Berharap ini ya kepala dinas sosial Cirebon ini agar ya mengupdate terus ya setiap waktu. Kalau memang toh ada peserta ya BPJS atau BPI, APBD, kalau mati, pindah, terus umpamanya masuk ke BPJS Mandiri, itu segera laporkan. Betul. Nah, apa kata Pak Kabid? Nanti kalau itu ya dilaporkan, tentunya akan update, akan mengurangi dan bisa menambah Bisa data untuk yang peserta yang baru, yang itulah. membutuhkan. Orang miskin yang belum terdaftar nanti akan didaftar. Iya. Iya. Nah, ini sementara ini masih banyak ya hal-hal yang kematian, pindah belum dilaporkan. Nah, pemerintah terus membayar. Ya. Padahal yang dibayar ini nanti Sudah tidak ada ya Pak? sudah tidak ada, mubazir, Pak. Ya. Berarti kita kan ya ada kerugian ya buat pemerintah. Tapi kalau nanti diupdate terus, ini dia berharap dinas sosial ya mudah-mudahan nanti bisa nambah terus. Oke. Karena tiap hari mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah karena nikah, ada pindah karena pekerjaan, banyak terjadi. Ya, betul. Iya seperti itu. Nah ini update-nya mungkin jarang sekali. Jarang Ya. sekali. Walaupun memang ada aplikasi sih. Si Pepek itu ya. Iya. Berarti ini Tapi kedepannya nih karena agenda harus dari ada Dewan ya Pak? update oleh manual oleh petugas. Ini petugasnya males, lupa menyampaikan laporan. Nah itu. Oke. Ya. Rencana Dewan berarti ini akan Mendorong. kembali bertemu nih ya? Iya dengan dinas Dinas sosial ini harus sosial, mendorong data kesehatan, yang valid. Di Dukcapil juga semuanya Pak yang Iya. terkait BPJS kesehatan juga ya di Cirebon ya. Oh, oke. Kalau apa Gimana, namanya? Pak Dani? Mungkin sedikit tambahan. Kalau untuk verifikasi dan validasi data dari peserta yang terdaftar di PB APBD itu kita sudah kita lakukan. Dan itu agenda rutin kita setiap bulan. Jadi ketika ada tagihan dari BPJS mengenai kepesertaan yang kita tanggung, itu kita verifikasi. Yang pertama Iya. dengan Dinas Dukcapil mengenai admin duknya, kemudian dengan Dinas Sosial. Nah, yang diantaranya ditemukan yang misalnya yang meninggal atau yang pindah alamat itu kan kalau tidak salah apabila ditemukan yang meninggal atau pindah alamat di Dukcapil adalah yang terlaporkan. Oke. Nah, ini kita mengantisipasi barangkali ada yang tidak terlaporkan oleh warganya sudah meninggal, tidak laporkan, belum tercatat meninggal. Nah, sehingga itu yang tadi Pak Kabid bicarakan itu yang akan kita terus menerus tuh kalau itu tidak dilaporkan gitu kan. Nah, sementara ini kita meng-cleansing data itu yang terlaporkan ke teman-teman Dinas Capil, seperti itu. Dari Pak Kabid, apa yang ingin disampaikan sebagai statement closing kesimpulan kita di obrolan kita malam hari ini? Mangga Pak. Baik. Ya ini untuk kita semua sebenarnya. Jadi yang namanya sakit itu nggak enak, Iya. tidak nyaman dan butuh biaya. Dan biaya itu jika memang biaya untuk pengobatan atau perawatan itu ditanggung, tapi ada biaya lain, gitu ya. Biaya yang nunggunya, biaya yang di rumahnya. Jadi banyak sekali kerugian, gitu kan, kerugian untuk kita. Sehingga kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi ya saya menghimbau dan untuk diri saya sendiri begitu kan, jagalah kesehatan gitu. Jaga kesehatan itu bagaimana kita pola hidup, itu pola hidupnya, gaya hidupnya, ya gerak, olahraga, makanan-makanan yang berserat, Sehat. sayur, buah begitu. Ya kurangi makanan yang Berminyak. serba instan, Micin-micin gitu ya Pak? Gitu ya. banyak pewarna gitu ya, seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain, rokok dan lain-lain. Gitu. Jadi kita jaga diri kita sendiri, Oke. jangan sampai sakit. Gitu. Kalau memang udah takdir sakit, memang sakit. Oke, begitu tapi kan. harapannya sehat Betul, selalu nih kita ya. harus berupaya sendiri gitu, menjaga Oke. kesehatan sendiri. Itu mungkin. Itu dari Pak Kabid ya. Kalau dari Pak Dani bagaimana Pak? Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa RCTV?
Ya mungkin karena kami di jajaran dinas kesehatan PKBD ya, kalau kita di kesehatan itu kan lebih mengarah ke preventif dan promotif gitu ya. Mungkin salah satunya itu adalah kita bagaimana kita menjaga kesehatan kita supaya ya itu tadi kalau sudah sakit di samping biayanya yang besar juga tadi mungkin yang nunggu, yang di rumahnya juga tetap harus terbiayai gitu kan. Jadi ya mungkin ya setuju dengan Pak Kadi bahwa kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai kita sakit. Tapi kalau misalnya memang sudah ditakdirkan sakit ya minimal tidak terlalu besar biaya terlalu berat lah sakitnya gitu. Kalau kita sudah berupaya untuk mencegah itu untuk berpola hidup sehat, ya minimal kalau ditakdirkan sakit ya kalau bisa jangan sakit yang parah gitu. Dari dinas kesehatan ini woro-woro biar kita selalu menjaga kesehatan ya. Ini dengan pola hidup bersih dan sehat pastinya. Nah, kalau dari Pak Dewan bagaimana nih Pak Pandi? Dari kesimpulan obrolan kita terkait dengan habisnya kuota BPJS PB ini. Ya, mensikapi hal seperti itu, kami dari Komisi 4 DPRD ya mendorong adanya solusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar di DTKS. Walaupun memang kami nggak pengen ada sakit ya, tapi Kabupaten masyarakat Cirebon ini banyak ya, 2.400.000. Mungkin yang pengennya sehat semua ya, tapi ada yang ekonominya kurang, mungkin kena angin sedikit sakit gitu ya. Ada karena orangnya banyak, akan datang juga penyakit ya. Maka perlu diantisipasi pemerintah ini ya dengan menambah anggaran dan juga termasuk data dari dinas sosial agar tetap harus update ya. Betul. Yang tidak aktif ya segera dikeluarkan sehingga bisa menambah kuota tambahan yang belum terdaftar sehingga bisa masuk dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan saya ingin besok juga kalau bisa Pak PJ ini menambah poin satu yang belum terdaftar di TKS agar tetap menjadi prioritas. Kalau tidak mampu semuanya, bagi yang perlu perawatan di rumah sakit agar bisa berjalan kembali. Yang ada di dalam instruksi Bupati ini ya, Iya, PJ betul. Bupati ini. Iya. Baiklah. Jadi Bapak nggak setuju nih ya Pak ya dengan ini ya Pak? Ya setuju yang lain tapi tambahin. Ada tambahan ya. Baiklah, sepertinya butuh waktu lama panjang nih ya ngomongin soal BPJS ini ya, tapi karena waktu juga kita terbatas, pemirsa TV, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, semoga juga warga Kabupaten Cirebon semuanya sehat ya. Kita tunggu update berikutnya apa dari obrolan kita malam hari ini apa, semoga ada solusi yang terbaik ya untuk warga Kabupaten Cirebon. Saya harus pamit pemirsa, terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.